Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di minggu keempat dengan materi teori biaya. Oke. Materi ini merupakan materi penting untuk penentuan keputusan produksi. Kita tahu bahwa teori biaya ini merupakan landasan keputusan produsen untuk melakukan aktivitas produksinya. Jadi yang terkait dengan pembebanan biaya-biaya produksi. Ya. Oke, kita langsung masuk saja. Ini materi di awal sudah disiapkan Ibu Nuni ya, jadi saya lengkapi sedikit. Jadi kita kembali ke definisi dari biaya produksi. Sebenarnya ini hanya review ya, karena kita sudah kenal namanya biaya produksi itu dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, kemudian ekonomi mikro ya. Jadi di ekonomi produksi ini kita merefresh lagi masing-masing pengertian produksi, biaya, kemudian penentuan tingkat produksi optimum, keuntungan maksimum ya. Jadi biaya produksi ini kita terjemahkan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan-bahan mentah untuk menghasilkan produksi ya. Kita kenal biaya produksi itu dikelompokkan dalam biaya tetap atau fixed cost dan variable cost ya. Nah, pembedaan ini masuk kategori klasifikasi biaya jangka pendek. Nah, biasanya secara formula kita notasikan biaya tetap itu sebagai total fixed cost atau TFC dan biaya variabel itu sebagai total variable cost ya, sehingga total cost adalah merupakan penjumlahan total fixed cost atau biaya tetap dengan biaya variabelnya atau total variable cost. Oke, ini ilustrasi untuk bagaimana biaya-biaya dalam perusahaan ya. Kita lihat di sini untuk menghasilkan jumlah produksi ini, misalnya schedule produksi untuk 1 sampai 10 unit, maka biaya yang diperlukan, biaya totalnya adalah penjumlahan dari biaya variabel dan biaya atau tetap dengan biaya variabelnya. Kita lihat di sini namanya biaya fixed cost atau biaya tetap ini, maka jumlahnya dia akan tetap. Berapapun jumlah produksinya, biaya produksi yang dari bersifat tetap itu akan sama. Produksi satu atau tidak berproduksi tetap mengeluarkan biaya tetap ya. Tetapi berbeda dengan biaya variabel, mungkin Anda masih ingat bagaimana definisi biaya variabel ya, bahwa biaya variabel itu besarnya akan tergantung sama besarnya jumlah produksi ya. Jadi kita lihat namanya biaya total itu adalah penjumlahan dari fixed cost dan variable cost ya. Kita lihat di sini kurvanya, ada lihat kalau fixed cost dia akan sama ya. Jadi di berapapun unit maka dia akan sama, biasanya akan digambarkan dengan garis horizontal yang tetap. Sementara total variable cost karena dia akan tergantung sama variabel yang tergantung sama kuantitas produksi yang dia inginkan, maka dia akan biayanya akan tergantung pada volume produksinya. Kita lihat bentuknya dari kiri bawah ke kanan atas ya. Nah, total cost itu merupakan penjumlahan total fixed cost dengan variable cost. Maka kita punya kurva baru di sini total cost ya. Kemudian kita kenal di sini juga perhitungan biaya rata-rata. Jadi nanti kalau Anda melakukan analisis usaha tani, kita memerlukan informasi biaya rata-rata untuk penetapan berbagai indikator penilaian usaha. Yang paling sering menggunakan adalah misalnya untuk indikator break even point, itu biasanya akan butuh informasi biaya rata-rata ya. Biaya rata-rata ini dibagi dari jumlah produksi atau jumlah biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan ya. Ini terminologinya juga fixed cost-nya bisa di rata-rata atau average fixed cost ya, biaya rata-rata tetap dan biaya rata-rata variabel ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke yang tadi. Nah, formulanya
Kita fixed cost tadi dibagi quantity, variable cost dibagi quantity, total cost dibagi quantity. Jadi di sini ini average total cost ini diperlukan untuk melihat di mana titik-titik keputusan produksi ya. Nanti kita akan ini berpengaruh kepada keputusan apakah nanti produksi atau produksi dihentikan ya. Ini contoh ilustrasinya. Jadi kalau ini jumlah produksi, ini average cost-nya tentu akan dibagi dengan jumlah produksi yang dihasilkan ya. Kemudian ini average cost. Jadi kalau biaya tetap semakin banyak yang diproduksi karena biayanya cenderung tetap, maka nilainya akan semakin kecil. Ya, variable cost-nya juga ya. Ini semakin besar yang digunakan, biaya variabelnya semakin besar juga karena seiring dengan volume produksi ya. Average total cost merupakan penjumlahan dari average fixed cost dengan average variable cost ya. Nah, ada satu terminologi penting sekali yang harus kita ingat, itu adalah marginal cost atau biaya marginal. Biaya marginal ini mengukur berapa besarnya tambahan cost kalau perusahaan menaikkan satu unit produksinya. Ya, jadi biasanya digambarkan dengan delta total cost terhadap delta Q. Ya, jadi berapa kalau kita nambah satu unit, berapa total cost akan berubah gitu ya. Makanya misalnya kita ilustrasikan, kalau kita ingin menambah satu satuan output, berapa biaya yang harus ditambah. Nah, itu biasanya bagi pengusaha penting sekali untuk keputusan produksi. Nah, ini contohnya ya, ini total kuantitasnya, ini total cost-nya. Maka marginal cost itu adalah total perubahan cost karena perubahan Q ya. Jadi Anda lihat di sini perubahannya dari produksi 0 ke 1 itu biaya yang diperlukan sebanyak 0,3 berubahnya ya. Kemudian begitu nambah satu unit lagi, maka perubahan biaya input yang diperlukan naik menjadi 0,5 ya. Terus, nah, Anda lihat di sini sepanjang biaya marginal cost-nya masih terus meningkat. Ini artinya pembebanan biaya produksinya juga akan bertambah ya. Nah, ini adalah hubungan antara kurva biaya dengan kurva produksi. Anda lihat ini kemarin waktu di teori produksi, ingat hubungan antara kurva produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Sekarang kita punya kurva biaya nih di bawah. Ini adalah kurva marginal cost. Ini Anda lihat nih. Ini marginal cost. Kemudian ini adalah average fixed cost. Anda lihat semakin banyak quantity dia akan semakin rendah. Kemudian kita punya average variable cost di sini. Anda lihat di sini semakin banyak volume produksinya dia akan semakin tinggi. Kemudian kita punya average total cost yang merupakan penjumlahan average fixed cost dengan average variable cost di titik ATC ini ya. Nah, ini adalah hubungan antara kurva biaya. Anda lihat di sini kurva average variable cost dan average cost. Ini di sini average cost ya. Ini ATC ini average cost. Berpotongan dengan kurva marginal cost. Anda lihat di sini kurva marginal cost. Titik-titik ini perpotongan ya. Ini penting sekali informasi titik-titik perpotongan antara kurva biaya variabel dengan biaya rata-rata nih. Pada saat kurva average variable cost berpotongan dengan marginal cost di titik terendah titik AVC ini, ya, ini menjadi informasi inilah batas P. Ya, ini kalau dikaitkan di sini di vertikalnya adalah harga ya. Kita lihat biaya variabel rata-rata mempunyai hubungan terbalik dengan biaya dengan produk fisik rata-rata. Apabila fisik rata-ratanya naik, maka variabel cost-nya nurun. Dan apabila biaya produk fisiknya titik maksimum, maka AVC mencapai minimum. Hubungan ini bersifat terbalik antara APP dan AVC ya. Ini jadi saat produk rata-rata naik, biaya variabel rata-ratanya turun. Saat produk rata-rata turun, biaya variabel cost-nya
naik ya. Saat PR maksimum, biaya variabelnya minimum. Jadi produk rata-rata maksimum dicapai pada saat biaya variabel minimum ya. Pada saat biaya variabel minimum itulah saat PR maksimum atau produk rata-ratanya maksimum. Nah, bentuk dari kurva MC tadi atau marginal cost mempunyai hubungan terbalik dengan kurva marginal produk physical product ya. Apabila MPP menurun, ya produknya, maka marginal cost-nya naik. Secara matematis hubungan MPP ini dituliskan sebagai ini ya. Jadi marginal cost adalah rasio dari harga input terhadap marginal produknya. Pada saat marginal produk naik, marginal cost-nya turun. Pada saat marginalnya turun, marginal cost-nya naik. Produk marginal tercapai saat marginal cost-nya minimum ya. Jadi maka turunan pertama ini MC itu kan kalau kita marginal itu kita rumusnya rumus diferensial ya. Jadi turunan pertama. Jadi kita untuk produk marginal maksimum dicapai pada saat marginal cost-nya minimum. Nah, bentuk kurva average variable cost dan kurva marginal cost itu menganut pola-pola menurun, kemudian mencapai minimum dan kemudian menaik. Pada titik AVC minimum dan MC minimum, maka kemiringannya sama dengan 0. Sehingga formulanya nih, average variable cost minimum saat turunan pertama dari fungsi average variable cost terhadap jumlah yang diproduksi sama dengan 0. Sementara marginal cost minimum saat turunan pertama dari marginal cost sama dengan 0. Ini pada saat hukum kenaikan tambahan produk atau the law of increasing return berlaku, maka saat produktivitas naik, biaya rata-rata menurun. Biaya rata-rata naik saat produktivitas faktor produksi menurun, yaitu pada saat berlakunya hukum penurunan tambahan produksi. Dengan demikian, ada perilaku yang berkebalikan antara perilaku produksi dan perilaku biaya produksi ya. Nah, ini hubungan biaya produksi dengan hasil produksi. Kita lihat biaya biasanya fungsi dari Q atau output yang dihasilkan. Sementara output itu adalah fungsi dari input yang digunakan. Ya, jadi fungsi biaya produksi hubungan input dan output berupa besarnya biaya produksi yang dipengaruhi jumlah output. Besarnya biaya output akan tergantung pada biaya atas input yang digunakan. Maka perilaku biaya produksi akan dipengaruhi oleh karakteristik fungsi produksi itu sendiri dan harga input yang digunakan dalam proses produksi. Agak kompleks ya pembahasan ini, yang jelas nanti kita sama-sama pelan-pelan dicermati bagaimana hubungan antara total fixed cost, average variable cost, average cost, dan marginal cost-nya. Anda lihat ya, ingat perpotongan-perpotongan ini adalah titik-titik kritis ya. Nah, ini nih terkait dengan jumlah produksi dan di sini adalah biaya yang dihasilkan. Nah, AVC ini rumus-rumus yang tadi yang kita bahas ya. Nah, Anda lihat bagaimana titik-titik perpotongan ya. Informasi average variable cost dan average cost ini sangat penting lagi nih. Jadi di titik biru ini area variable cost ini adalah titik minimum. Ini penting ya. Kalau harga berada di bawah titik average cost, berarti apa yang terjadi dengan perusahaan? Kemudian kalau masih di selang average cost, berarti perusahaan berada di selang yang masih bisa bertahan. Kita lihat di sini marginal cost. Marginal cost ini ingat, kita kalau di mikro dulu, ini adalah titik awal kurva penawaran bagi perusahaan. Jadi perusahaan tidak akan memproduksi jika ininya titik P berada di bawah titik minimumnya marginal cost dengan average cost ya. Nah, kemudian nih, pada umumnya sebuah perusahaan akan menutup usahanya dalam jangka pendek ketika ia tidak dapat menutup biaya variabelnya lagi. Ingat bahwa meskipun sebuah perusahaan tidak berproduksi sama sekali, ia masih tetap harus membayar biaya tetap seperti bunga obligasi, pinjaman ya, sewa, gaji direktur yang sifatnya dibayar tanpa baik berproduksi maupun tidak berproduksi. Nah, tetapi penting dimengerti adalah usaha ini kondisi kritis yang harus dicermati. Bila harga turun sedemikian rendahnya sehingga penerimaan total lebih kecil dari biaya variabelnya dan harga lebih kecil dari biaya variabel rata-rata,
maka perusahaan dapat meminimumkan kerugian dengan menutup usahanya. Itu tadi adalah perilaku jangka pendek. Mungkin kita coba, Ibu penting menekankan ini yang di bagian, sebentar ya. Soalnya untuk cara membaca kurva, ini penting sekali ya. Anda lihat tadi bahwa marginal cost ini jadi indikator yang penting diamati oleh perusahaan. Ya, terutama di titik-titik kritis, titik potong dengan biaya rata-rata, average cost, dan biaya variabel rata-rata. Ini kalau di sini, di sisi vertikal ini adalah informasi harga ya. Kalau pada saat di sini biaya merupakan informasi harga, maka apabila kita tarik ke sini harga itu, harga di pasar lebih rendah dari kurva average variable cost, ini di titik terendahnya, maka perusahaan sebaiknya menutup usahanya. Tapi kalau masih berada di selang titik average cost, itu perusahaan masih bisa menutup biaya-biaya tetapnya. Perusahaan akan untung jika harga berada di atas kurva average cost. Harga jual outputnya ya maksudnya ya. Oke. Ini perilaku biaya produksi jangka pendek ya. Jadi pada kondisi perubahan output menaik, increasing return to input variable, maka fungsi output ini merupakan fungsi dari penggunaan inputnya. Ini adalah Bx plus Cx kuadrat. Maka total cost-nya adalah fungsi dari A plus BQ min CQ kuadrat. Ya, jadi ini fungsi output, ini fungsi biaya. Maka total variable cost-nya itu dibagi ya, ini dibagi dengan Q, hanya yang ada komponen Q-nya saja, BQ min CQ kuadrat. Sementara A ini konstanta, ini adalah merupakan informasi sebagai nilai biaya tetapnya. Nah, ini begini, pada saat kondisi increasing, maka biaya variable cost-nya lebih tinggi daripada biaya average cost-nya akan lebih besar daripada average variable cost. Dan average variable cost ini lebih besar daripada marginal cost. Kemudian pada kondisi daerah constant return to input variable, maka pada ini kondisi quantity atau fungsi produksinya adalah Bx dengan total cost-nya fungsinya adalah A plus BQ. Maka total variable cost-nya adalah yang ada nilai kuantitinya ini BQ, sementara konstantanya adalah total fixed cost. Pada kondisi constant return to scale, di sini average cost lebih besar dari average variable cost. Tapi average variable cost sama dengan marginal cost. Jadi di titik perpotongan AC lebih besar dari AVC dan titik potong MC itu pada kondisi constant return to input variable. Kemudian pada titik output menurun atau decreasing return to input, Anda lihat fungsinya dia akan membentuk fungsi kuadratik ya, Bx min Cx kuadrat, total cost-nya A plus BQ plus CQ kuadrat. Maka total variable cost-nya adalah yang ada unsur Q-nya, ya. Sementara konstanta ini adalah total fixed cost. Pada saat decreasing ini marginal cost lebih besar daripada average cost dan average variable cost. Nah, kemudian pada kondisi perubahan output menaik dan menurun, ini marginal cost lebih besar dari average cost dan average variable cost. Di sini situasinya sudah ada pangkat 3 ya. Itu tadi analisis biaya jangka pendek. Jadi pada biaya jangka pendek kita mengenal biaya fixed cost dan variable cost. Nah, berbeda dengan kondisi analisis biaya jangka panjang atau sering disebut sebagai long run average cost atau LAC. Jadi kalau yang jangka pendek namanya short run average cost atau SAC ya. Pada kondisi ini proses produksi yang sudah tidak lagi menggunakan input tetap, tetapi semua komponen pembiayaan itu dihitung sebagai biaya produksi variabel. Perilaku biaya produksi jangka panjang merupakan keputusan penggunaan input variabel oleh perusahaan dalam jangka pendek. Ya, fungsi biaya jangka panjang merupakan biaya rata-rata jangka panjang LAC, biaya marginal jangka panjang LMC, long marginal cost run.
kemudian yang diperoleh dari biaya total jangka panjang. Kita lihat kurvanya akan berbeda ya. Jadi pada saat long average cost terjadi, ini untuk memproduksi Q, Anda lihat pergeseran titik-titik kombinasi produksi dari A, B, C ya. Kemudian di sini long total cost-nya kita tarik ke atas, total cost 1, total cost 2, total cost 3. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini kombinasi produksi ya, jadi KKP dengan kurva indifferent ya, pergeseran KKP ini dengan penggunaan input L dan K, ini labor dan kapital, ya pada saat Q1 itu di titik A, Q2 di titik B, Q3 di titik C, ini adalah jalur perluasan ekspansi produksi perusahaan. Ya. Ini jadi udah menggunakan long marginal cost, long average cost. Jadi ini spektrum pembiayaannya, biayanya bersifat jangka panjang. Ya. Nah, untuk long run average cost ini, biaya rata-rata terendah adalah kombinasi input yang digunakan untuk menghasilkan setiap tingkat output tertentu atau yang paling kecil, least cost combination. Ya, jadi sini semua faktor produksi bersifat variabel, kemudian merupakan cakrawala perencanaan ini, jadi kombinasi-kombinasi kurva-kurva biaya yang short. Jadi yang besar tebal ini adalah long run, merupakan hasil dari berbagai komposisi kurva biaya jangka pendek. Ini short average cost yang pertama, short average cost 2, tapi ini short jangka pendek ya. Kemudian titik-titik ini digabungannya menjadi keputusan jangka panjang. Produsen dapat merencanakan usahanya jauh ke muka dan memilih dari berbagai aspek proses produksi jangka pendek. Produsen dapat memilih salah satu dari sekian banyak kemungkinan investasi yang berbeda-beda. Setelah investasi tersebut dipilih, maka ada alokasi dana ya. Nah, pada situasi ini setelah dipilih, maka perusahaan akan berada pada sifat biaya jangka pendek. Ini sebagai ilustrasi ya. Misalnya dalam suatu proses produksi hanya tersedia 3 jenis teknologi, yaitu kecil, sedang, dan besar. Skala perusahaan dengan teknologi terkecil dilukiskan oleh kurva average cost 1, skala sedang adalah AC2, skala besar adalah AC3. Dalam jangka panjang, produsen akan memilih satu di antara 3 alternatif teknologi yang menurutnya paling menguntungkan. Pemilihan skala produksi ini didasarkan atas pengeluaran biaya rata-rata terkecil. Misalnya produsen memperkirakan akan produksi OQ1 atau OQ2, maka akan sulit mengambil keputusan. Pada tingkat produksi ini, 2 skala produksi membutuhkan biaya yang sama. Kemungkinan produsen akan memilih skala produksi yang lebih kecil karena memerlukan investasi yang lebih kecil. Tapi ada kemungkinan produsen memilih skala produksi yang lebih besar apabila memperkirakan permintaan produksinya meningkat terus. Ya, kita lihat di sini. Tadi untuk produksi Q1 kita punya average cost 1. Produksi Q digeser ke arah Q2. Ini maka average cost-nya digeser ke 2. Ketiga ya. Ini pergeseran kurva average cost-nya. Ini biaya yang timbul dari C1 ke C2 ya. Nah, dalam jangka pendek ia menggunakan skala AC1, tapi untuk perencanaan jangka panjang ia menggunakan AC2. Jadi AC2 itu ngeling antara AC1 dan AC3. Karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit di OC2. Ya, OC2. Ya, Anda lihat di sini kalau untuk jangka panjang dia akan menggunakan yang harga di OC2 yang lebih rendah dari OC1 ya. Nih, kalau harga Anda lihat di sini ya. Misalnya produsen memproduksi output OK1, maka produsen mendirikan pabrik dengan skala AC1. Ini AC1 ini. Tapi jika biaya produksi yang diinginkan adalah di OK2, ini Q2, OK2. Ya. Ternyata biayanya sama nih. Oh, C1 juga. Nah, dalam jangka pendek ia akan menggunakan skala AC1, tapi perencanaan jangka panjangnya dia menggunakan AC2. Karena di AC2 harganya di C2. Oke. Kemudian ini di sini, misalkan seorang produsen dalam skala produksi AC1
memilih produksi di titik A. Pada titik ini memberikan keuntungan maksimum karena biaya rata-rata yang dikeluarkan adalah terkecil. Misalkan produsen tersebut memperluas produksinya ke B, ya. Perluasan produksi ini sebenarnya dapat dilakukan tanpa merubah skala produksi yang ada. Meskipun demikian, dalam jangka panjang, produsen dapat memperbesar skala produksi jadi AC2. Karena dengan skala produksi yang lebih besar dapat menurunkan biaya produksi. Kurva perencanaan jangka panjang nih, long run average cost, menunjukkan titik-titik di mana besarnya biaya rata-rata untuk memproduksi tingkatan produksi dalam jangka panjang terkecil. Kurva ini merupakan kurva biaya rata-rata jangka panjang bagi produsen. Produsen akan memilih satu skala produksi jangka pendek yang merupakan biaya produksi terkecil dalam setiap menghasilkan produksi. Itu kurang lebih materi kita tentang teori biaya. Pelan-pelan dicerna ya, nanti kita akan lebih mudah kalau mengerjakan kasus bagaimana keputusan produksi jangka pendek dapat dipilih pada kondisi-kondisi terkait sama situasi produksi. Jadi keputusan tetap berlandaskan pada keuntungan maksimum. Jadi syarat pertama keuntungan maksimum itu diantaranya adalah marginal cost sama dengan 0. Ya. Terima kasih. Mungkin Anda perlu belajar lagi terutama penekanan yang hubungan kurva biaya produksi dan biaya produksi dan kurva produksi. Tolong ini cermati bagaimana titik-titik keputusan produsen bisa terjadi. Mohon maaf untuk pertemuan ini, kalau ada yang kurang jelas kita bisa diskusikan di WA AG. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.